Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah, saudaraku, sahabat Maya sekalian, kita kembali berjumpa di Kultum Ramadan hari ke-19 tahun 1441 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah-ibadah Ramadan kita dan dosa-dosa kita diampuni. Saudaraku rahimakumullah, di bulan Ramadan yang baik ini salah satu kebiasaan kita umat Islam adalah meningkatkan infak dan sedekah kita. Ini sangat bagus sekali bagi kita dalam rangka penyempurnaan ibadah Ramadan kita. Banyak dari kita mengeluarkan ziswaf, zakat, infak, sedekah dan wakaf kita di bulan Ramadan, karena memang kita berharap keutamaan yang lebih dari dilipat gandakannya pahala oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang mulia ini. Terlebih-lebih di saat hari ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang sangat berdampak secara ekonomi kepada banyak masyarakat, sehingga menimbulkan menurunnya kemampuan ekonomi masyarakat kita, sehingga diperlukan banyak para agniya dan orang-orang mampu untuk lebih meningkatkan lagi infak sedekahnya di bulan Ramadan ini, sehingga bisa membantu para orang-orang miskin, orang-orang fakir dan orang-orang yang terdampak ekonomi atas wabah pandemi COVID-19 ini. Tetapi saudaraku, muncul fenomena baru di mana di media sosial hari ini sering kita saksikan pihak-pihak yang mengekspos sedekah dan infaknya kepada masyarakat yang terdampak. Tak ayal ini menjadikan satu polemik kecil di tengah-tengah masyarakat kita. Ada yang mengira bahwa menunjukkan sedekah kepada orang lain itu adalah sesuatu yang tidak baik, bahkan membatalkan pahala sedekahnya, karena itu bagian daripada riya, ingin dipuji dan sebagainya, sehingga dia tidak akan dapat pahala lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagian lain meyakini bahwa itu tetap sah dan mendapat pahala karena tidak ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk menyembunyikan sedekah. Nah, bagaimana perkara ini kita hadapi dan kita kompromikan agar apa-apa yang kita lakukan, terutama dalam bersedekah ini, bisa tentunya menjadi sedekah yang makbulah, sedekah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada Kultum Ramadan hari ke-19 ini insya Allah kita akan bicarakan dengan tema seni bersedekah. As-saimin was-saimat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 271, Allah Subhanahu wa taala ada berfirman berkaitan dengan masalah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tubdus shadaqati fa ni'imma hiya wa in tukhfuha aw tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna. Yang artinya, jika kalian menampakkan, memperlihatkan sedekah-sedekah kalian itu, maka itu sangat baik bagi kalian. Tetapi jika kalian menyembunyikan sedekah-sedekah itu, maka itu lebih baik bagi kalian. Dan Allah akan menutupi dosa-dosa kalian karenanya. Dan Allah Maha mengetahui atas apa-apa yang telah kalian kerjakan. Saudaraku, dari ayat ini kita bisa memahami bahwa sesungguhnya tidak ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menampakkan sedekah kita. Bahkan Allah katakan fa ni'imma hiya, artinya itu sebuah kebaikan, sangat baik. Tentu ini jika ditinjau dari kemanfaatannya. Jadi Allah izinkan untuk kita menampakkan sedekah kita, terutama karena memang tujuan menampakkan itu adalah untuk memotivasi orang lain, untuk mengajak orang lain lebih banyak bersedekah. Terlebih di zaman
pandemi COVID seperti ini, di mana banyak pihak yang terdampak menjadi susah, tentu tidak cukup hanya segelintir orang saja yang berbuat untuk menyantuni orang-orang yang susah, tapi semua orang yang memiliki kemampuan berlebih hari ini harus turun bersama-sama memberikan bantuan itu. Nah, ketika seseorang menunjukkan sedekahnya kepada orang lain, tentu ini akan merangsang orang lain untuk juga ikut ambil bagian di dalam memberikan bantuan ini. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan, itu prinsipnya. Tetapi memang ini adalah perbuatan hati. Masalah riya, masalah ikhlas itu letaknya di hati kita. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa memvonis seseorang ketika menampakkan sedekah bahwa dia itu adalah riya, dia itu ikhlas. Allahu a'lam bishawab, Allah Maha tahu atas isi hatinya. Maka di ujung ayat ini Allah katakan, wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui atas apa yang kalian kerjakan. Motivasi dari menampakkan ini itu semua Allah ketahui, meskipun kita tidak mengetahui itu. Yang terpenting adalah bagaimana kita memasang niat, karena sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, kata beliau, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu perbuatan itu tergantung kepada niatnya, dan seseorang akan mendapat hasil sesuai dengan apa yang diniatkannya. Nah, jadi mudah-mudahan ketika kita harus menampakkan sedekah kita, niat kita ikhlas lillahi ta'ala, bukan untuk riya. Tetapi kalau kita pula bisa menyembunyikan apa yang kita berikan itu, maka itu lebih baik bagi kita. Ada satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa dari 7 golongan yang akan mendapat naungan di hari kiamat itu, salah satunya adalah seorang laki-laki yang memberikan sedekahnya, kemudian dia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikannya oleh tangan kanannya. Subhanallah. Tapi sekali lagi ini tergantung kepada niat kita di dalam melakukannya. Tetapi ada yang lebih penting, saudaraku, sebenarnya bahwa sedekah apapun bentuknya dan bagaimanapun teknisnya kita memberikan, yang terpenting dari itu adalah kita tidak boleh membatalkan pahala sedekah kita, sehingga sedekah kita itu menjadi sia-sia dan tidak berarti apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah orang yang membatalkan sedekah? Dalam Al-Quran adalah salah satunya, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan engkau batalkan pahala sedekahmu itu dengan menyebut-nyebutnya di hadapan orang, tentu dengan niatan riya, ingin dipuji, dan dengan cara menyakiti orang-orang yang diberi sedekah tersebut. Bagaimana yang dimaksud dengan memberi sedekah dengan menyakiti orang yang diberi sedekah itu? Ada satu kisah yang sangat inspiratif yang bisa kita ambil pelajaran darinya. Di suatu hari di kota Makkah, ya, ada seorang lelaki tua dengan pakaian yang lusuh. Dari pakaiannya nampak bahwa dia ini adalah orang yang fakir, orang yang kesusahan ekonomi. Kemudian dia masuk ke dalam satu toko butik yang mewah, ya, di mana toko itu biasa menjual pakaian-pakaian yang mahal dan konsumennya adalah para pejabat dan orang-orang kaya. Orang-orang yang ada di butik itu melihat dengan sinis kepada laki-laki yang fakir ini yang masuk ke dalam toko tersebut, karena dalam benak mereka, mana mungkin orang seperti ini bisa belanja di toko yang semewah ini. Tapi tidak dengan pemilik toko tersebut. Pemilik toko tersebut menyambut laki-laki tua ini dengan ramah. Dia tanya, mohon maaf Bapak, ada perlu apa yang bisa saya bantu? Kemudian lelaki itu mengatakan, saya perlu 6 lembar selimut untuk saya, istri saya, dan keempat anak saya. Oh boleh, nanti saya kasih selimut terbaik buatan Turki. Pasti Bapak dan keluarga akan senang menggunakannya,
Terlebih sebentar lagi kita akan menghadapi musim dingin. Tapi kata orang tua itu dengan nada yang ragu, saya cuma punya uang 100 rial. Apakah bisa dengan 100 rial saya mendapatkan 6 lembar selimut? Tidak perlu yang bagus, yang penting di musim dingin yang akan datang, kami sekeluarga bisa melindungi diri dari cuaca yang tidak baik itu. Kata penjual itu mengatakan, oh boleh Pak, boleh. Satu selimut saya jual dengan harga 20 rial. Tapi kalau Bapak membelinya 5 lembar, maka saya kasih bonus 1 lembar. Alhamdulillah, artinya dengan uang 100 rial, orang tua fakir ini bisa sekaligus mendapatkan 6 lembar selimut. Kemudian mereka bertransaksi, nampak orang tua ini sangat senang, ya, dan dia pun pergi meninggalkan toko tersebut. Sepeninggal orang tua fakir ini, ada seorang konsumen yang sedang berada di toko itu mendatangi si penjual dan dia bertanya dengan nada yang gusar. Dia bilang, kamu sudah berlaku tidak adil. Tempo hari kamu jual selembar selimut seperti itu kepada saya 450 rial harganya. Tapi tadi kamu jual kepada orang itu dengan harga 20 rial saja per lembar. Kenapa demikian? Dia tanya. Akhirnya si penjual selimut mengatakan, saudaraku, saat aku menjual selimut itu kepadamu, aku sedang berdagang dengan manusia. Tapi tadi saya sedang berdagang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya saya tidak mengharapkan uangnya, karena saya tahu bahwa dia adalah orang yang fakir, orang yang tidak mampu, orang harus kita bantu. Tetapi kalau saya berikan berupa sedekah kepadanya, saya khawatir dia akan merasa malu dan tidak mau menerima sedekah saya. Maka dengan cara itulah saya bersedekah kepadanya, sehingga dia tidak merasa sedang menerima sedekah. Subhanallah saudaraku, dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa ternyata sedekah itu juga ada seninya. Bagaimana agar sedekah kita ini bernilai lebih di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya tidak batal tapi juga bernilai lebih di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain sambil kita juga menjaga perasaan yang kita beri bantuan tersebut. Nah, inilah yang harus kita contoh dan harus kita amalkan di dalam kehidupan kita. Jadi mudah-mudahan kita bisa tetap meningkatkan amal sedekah kita di bulan Ramadan ini, terutama di masa-masa sulit seperti ini, dan kemudian kita juga tidak membatalkan pahala sedekah kita dengan perbuatan riya, dan apalagi kalau kita menyakiti orang-orang yang menerima bantuan dari kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita di jalan kebenaran dan kebaikan, sehingga kehidupan kita akan memberikan banyak berkah kepada sesama kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.